قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. Sadaqallahul azim. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Surah Al-Insan pada ayat 2 memberikan sinyal dan mengarahkan manusia kalau hidup itu punya tujuan. Jadi kita bukan hidup saja menikmati dunia, kita makan, pergi kantor, menikmati dunia kemudian mati. Tapi hidup ini punya tujuan. Jadi tujuan hidup itu kata Allah Subhanahu wa taala dari proses penciptaan manusia. Ketika Allah katakan min nutfatin amsaj, kalian itu diciptakan dari air yang hina kata Allah. Aku pertemukan air itu. Maka ketika di ayat lain Allah mengatakan wa innahu ala raj'ihi laqadir. Saya juga bisa memisahkan air itu sehingga kalian tidak bisa hidup di dunia ini kata Allah Subhanahu wa taala. Proses kejadian manusia setelah manusia berada dalam kandungan ibunya 4 bulan ditiupkan roh oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu Allah mengatakan faqadarna fa ni'mal qadirun. Dalam satu qiraat dibaca faqadarna fa ni'mal qadirun dengan menggunakan tasydid. Makna faqadarna fadabbarna kata Ibnu Abbas. Saya jaga dia, terus saya pantau dia. Saya berikan nikmat kepada dia, saya berikan rezeki kepada dia sampai dia lahir ke dunia ini kata Allah Subhanahu wa taala. Ketika manusia lahir, jadi kita bukan lahir begitu saja. Kita terus dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bukan hidup begitu saja. Kita dipantau oleh Allah dan dimintai pertanggungjawaban apa yang sudah kita lakukan. Makanya Allah mengatakan, "Nabtalihi," ketika dia sudah baligh, saya uji dia kata Allah Subhanahu wa taala. Uji yang dimaksud di sini kita merujuk ke dalam tafsir Al-Baghawi. Apa kata Imam Al-Baghawi? Nabtalihim bil amr wan nahi. Manusia itu diuji dengan 2 hal. Yang pertama dengan perintah, yang kedua dengan larangan. Inilah visi misi kita hidup di dunia. Bukan hidup begitu saja kita menikmati dunia, kita makan, kita minum, kita tidur, duduk di kedai kopi, kita pergi kantor, setelah itu pulang lagi terus seperti itu. Kalau hidup seperti itu, tidak jauh beda kita dengan orang-orang musyrik. Mereka tidak punya aturan. Makanya di dalam kitab Al-Hikam bahkan sudah disyarah Iqadul Himam fi Syarah Al-Hikam. Kalau Hikam itu dikarang oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Kelompok manusia ada 2. Kita mau pilih kelompok mana nanti? Coba kita lihat. Kelompok yang pertama, kelompok yang tidak punya aturan. Terserah dia mau buat apa saja. Mau korupsi, makan haram, lihat haram, menzalimi orang lain, itu kelompok yang pertama. Jadi Allah mengatakan terserah, kalian mau buat apa terserah. Oh saya ingin kaya, boleh juga. Kalian tidak perlu salat, boleh juga. Kalian dapat semuanya kata Allah. Akan aku berikan semuanya. Karena kalian adalah makhlukku kata Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada hubungannya dengan ibadah. Pemberian Allah tidak ada hubungan dengan ibadah. Begitu kayanya Abu Lahab. Naik semayang Abu Lahab. Begitu kayanya Nadar bin Haris. Ada beribadah Nadar bin Haris. Begitu kayanya As bin Wa'il. Begitu ingkarnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kekayaannya luar biasa. Tidak ada hubungan sedikit pun ibadah dengan kekayaan. Maka kelompok yang pertama kata Allah Subhanahu wa taala, rezeki saya berikan, semua saya berikan walaupun tidak salat, tidak berpuasa dan lain sebagainya. Kelompok ini bebas melakukan apa saja. Maka Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Dzarhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amal." Biarkan mereka begitu saja ya Muhammad. Tidak mau salat, tidak puasa, buat maksiat, mau korupsi, makan haram, menzalimi orang lain, biarin saja mereka. Tetapi mereka itu terbatas hidupnya ya Muhammad. Tamatta'u qalilan. Qalilan di sini di dalam tafsir Ibnu Abbas. Qalilan itu al-muddah yadullu ala muddah wal zaman. Jadi menunjukkan kepada waktu dan tempat. Artinya dia bisa menikmati dunia sebatas umurnya saja. As bin Wa'il menikmati dunia sebatas umurnya saja. Abu Jahal menikmati dunia sebatas umurnya saja. Fir'aun menikmati dunia sebatas umurnya saja. Fir'aun
90 tahun sudah mati, meninggal. 90 tahun. Dia menikmati dunia cuma 90 tahun saja. Yang sebelumnya dia mengatakan kalau diri dia adalah Tuhan. Maka Allah katakan biarin saja. Tamatta'u qalilan, biar dia menikmati dunia dalam waktu yang terbatas. Ini kelompok pertama. Kalau kita ingin seperti kelompok pertama, tidak perlu salat kalau ingin kaya, bahana boleh semayang, Pak. Kalau ingin jabatan yang banyak, tidak perlu salat, tidak perlu patuh kepada Allah, tidak perlu baca Quran, tidak perlu bangun tengah malam salat tahajud, tidak perlu, Pak. Tidak perlu patuh kepada Nabi Muhammad. Kalau ingin kaya, Pak. Kalau ingin kaya, ini kelompok pertama. Kelompok ini bebas kata Allah, mau buat apa saja bebas. Kelompok yang kedua, kelompok yang diberikan aturan oleh Allah. Kamu mau masuk Islam, kamu mau patuh kepadaku, kamu mau masuk kelompok kedua. Maka kalau ingin masuk ke kelompok yang kedua, jalankah visi misi ini, Pak. Apa visi misinya? Jalankan perintah Allah, tinggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau masuk ke dalam kelompok yang kedua, ada aturan. Ini tidak boleh, ini tidak boleh, ini haram, ini halal, semua ada aturannya. Kelompok pertama ada aturan. Tetapi kata Allah, kalau kamu masuk kelompok yang kedua, kamu ketika berbuat kebaikan akan aku berikan reward, kata Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu buat kejahatan, akan aku berikan sanksi. Tetapi ketika kamu bertaubat lagi, saya maafkan kamu, kata Allah Subhanahu wa taala. Makanya hidup itu ada tujuan, Pak. Tidak hidup begitu saja. Maka kalau kita berprinsip seperti ini, kita bangun tidur, pergi kantor, duduk di kantor, ketawa sama teman, kita punya jabatan, setelah itu pulang lagi dari kantor, Pak. Kemudian besok pergi lagi ke kantor, di jalan yang sama, mobil yang sama, kantor yang sama. Setelah itu pensiun, 58 pensiun, 60 pensiun, duh rumah, Pak. Nggak tahu mau buat apa. Akhirnya duduk lagi sama teman-teman, kembali lagi ke rumah, duduk sama teman-teman. Kalau itu hidup, kita rugi hidup ini, Pak. Siklus ini akan berhenti dengan kematian. Ketika kita meninggal dunia, siklus ini tidak ada lagi, Pak. Tidak ada lagi duduk di kedai kopi dengan teman-teman. Tidak ada lagi pergi ke kantor dengan teman-teman. Tidak ada lagi pergi dengan mobil mewah. Tidak ada lagi tidur di spring bed yang mahal, Pak. Kenapa? Siklus kehidupan ini sudah putus dengan kematian. Makanya Allah mengatakan, nabtalihi, saya uji manusia itu. Apapun yang dia lakukan akan saya mintai pertanggungjawaban, kata Allah. Kelompok yang pertama, walaupun saya bebaskan, dia akan mempertanggungjawabkan kebebasan yang sudah dia lakukan di dunia ini, Pak. Dia menghalalkan segalanya, dia mengambil punya orang lain, dia mengurangi timbangan, dia menzalimi orang lain, dia makan haram, dia lihat maksiat, akan saya mintai pertanggungjawaban, kata Allah. Makanya ketika dibangkitkan di padang mahsyar, yauma tajidu kullu nafsim ma amilat min khairim mukhdara wa ma amilat min su. Kebaikan sekecil apapun dia akan lihat di padang mahsyar. Kejahatan sekecil apapun akan dia lihat di padang mahsyar nanti. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ketika kita visi misi kita untuk diuji oleh Allah, kita hidup di dunia untuk diuji, Pak. Mau jadi orang kaya pun harus diuji. Saya mau jadi orang paling kaya di dunia, ya Allah. Boleh saya uji, kata Allah. Jalankan dua visi misi ini. Jalankan perintah Allah, tinggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah ketika manusia diuji oleh Allah, dibiarkan begitu saja? Tidak diberikan modal oleh Allah? Kita kalau ada seseorang bawahan kita, jadi kalau dia ingin berusaha kan kita kasih modal dulu, Pak. Ini modal 1 juta ya, ini modal 5 juta ya, ini modal 10 juta. Setelah 10 tahun kita akan lihat modal ini hilang atau makin bertambah. Demikian pula Allah. Ketika manusia diciptakan di dunia ini, diberikan 4 modal oleh Allah, maka tidak ada alasan ketika di padang mahsyar kita mengatakan saya tidak tahu apa-apa, ya Allah. Tidak ada alasan, Pak. Kita ini menuding orang lain, Pak. Saya gara-gara si fulan, gara-gara iblis, gara-gara syaitan saya tidak salat. Tidak bisa tidak bisa kita berhujah. Kenapa? Kita sudah diberikan 4 modal oleh Allah. Maka Allah mengatakan faja'alnahu sami'an basira. Itu modal yang pertama dan kedua. Fa di situ adalah fa sababiyah. Karena manusia itu diuji, maka diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala 4 modal. Makanya yang pertama itu sami'an, yang kedua basiran. Semua ada 4. Pendengaran untuk apa kita pendengar? Untuk menerima informasi-informasi. Penglihatan untuk apa? Untuk juga melihat informasi-informasi. Maka kita disuruh belajar. Bagaimana cara beribadah, bagaimana cara salat, bagaimana cara menyembah Allah, bagaimana berzikir dan lain sebagainya. Maka diberikan 2 modal ini oleh Allah Subhanahu wa taala. 2 modal ini juga yang memberikan informasi kepada hati, Pak. 2 modal ini yang membuat manusia itu baik dia taat kepada Allah atau dia ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena nanti ada dia mendengar informasi macam-macam disampaikan ke hati. Kata telinga apa?
Ini tetangga sebelah sudah beli mobil mewah, sudah ada ini, ada itu, macam dia ada. Akhirnya disampaikan ke hati, Pak. Hati mengatakan, kamu juga bisa. Sekarang ambil punya orang lain. Kamu juga bisa. Berbuat apa saja kamu. Diperintahkan oleh hati, Pak. Informasi dari mata begitu juga. Dia melihat orang lain, Pak. Sehingga mata menyampaikan ke hati, saya mau seperti si fulan. Akhirnya hati sudah mulai bergejolak dan dia memerintahkan anggota tubuhnya untuk berbuat maksiat. Makanya kalau seorang itu telinganya tidak berfungsi dan matanya tidak berfungsi, maka hukum taklifi itu tidak ada sama dia. Syariat tidak ada sama dia. Syariat itu apa? Syariat itu kata Imam Asy-Syafi'i, kullu ma takallafa ilal abdi fahuwa syariah. Setiap yang dibebankan kepada seorang hamba itu syariat namanya. Salat itu syariat. Maka salat itu diwajibkan kepada kita. Kenapa? Karena kita mendengar dan melihat. Oh, kalau saya melihat saja tidak mendengar bagaimana? Juga wajib. Oh, saya mendengar saja tidak melihat bagaimana? Wajib juga. Karena informasi salat wajib itu didengar melalui telinga. Informasi salat wajib itu bisa dilihat dengan matanya. Tapi kalau tidak ada dua-dua, telinga tidak berfungsi, mata tidak berfungsi, maka diangkat hukum oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak wajib salat, tidak wajib puasa, tidak wajib haji. Kenapa? Dia tidak bisa melihat dan dia tidak bisa mendengar. Kaum muslimin sedang jamaah dirahmati Allah. Makanya kalau tangan nanti berbuat maksiat, jangan salahkan tangan. Ketika tangan mencuri punya orang lain, ketika mulut ini ngomongin orang lain, jangan pernah salahkan tangan, jangan pernah salahkan mulut. Salahkanlah hati yang mengontrol tangan dan mulut. Makanya Imam Al-Ghazali di dalam kitab beliau Ihya Ulumuddin, apa kata beliau? Al-qalbu mithlul malik. Hati itu seperti raja. Kalau raja baik, maka seluruh anggota tubuh akan baik. Nyan, fabarrat jawarihuhu. Ini kalau kata Imam As-Sa'di dalam tafsir beliau. Lau barat al-qulub, kata Imam As-Sa'di, barat al-jawarih. Kalau hati ini baik, semua akan baik. Hati ini tenang, semua akan tenang. Maka bapak-bapak jangan menyalahkan ketika kita mau tidur, nak bisa tidur insomnia, tajib ubat mengkapu ubat hana pulih uleh. Pokon masalahkan ba uleh ba hati masalahnya. Bagaimana cara mengobati hati? Maka dekatilah Allah, beribadahlah kepada Allah. Di dalam satu ayat Allah mengatakan begini, ala bidzikrillahi tatmainnal qulub. Untuk menenangkan jiwa, tidak ada cara lain. Di dalam kaidah tafsir, Hamzah kalau sudah ketemu dengan lam, ala bidzikrillah, maknanya apa? Tidak ada cara lain, tidak ada jalan lain, tidak ada solusi lain untuk menenangkan jiwa ini kecuali berzikir kepada Allah. Berzikir itu bagaimana? Berzikir dalam makna yang luas. Kita tidak mengganggu orang lain sudah berzikir. Karena apa? Berzikir itu maknanya teringat kepada Allah. Kita tidak ngomongin macam-macam ke orang lain sudah berzikir. Kita berzikir saja, kita sabar saja sudah berzikir. Kita duduk, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Ini seperti kata Imam Syaukani. Imam Syaukani mengatakan berzikir itu at-tahmid, at-tahlil, at-takbir. Subhanallah, subhanallah, astaghfirullah, itu berzikir banyak. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Makanya Allah itu tidak ada obat lain, tidak ada solusi lain, tidak ada cara lain untuk mengobati hati ini kecuali dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi zikir itu dalam makna yang luas. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Ini dua potensi yang pertama. Tidak ada alasan. Saya tidak tahu apa-apa ya Allah. Hanya alasan Pak. Al-Quran sudah diturunkan kepada Nabi Muhammad. Dan bisa kita baca, bisa kita konsumsi, bisa kita kaji. Sekarang masalahnya kenapa kita tidak mau mengkaji Al-Quran? Jangankan mengkaji, melihat saja tidak. Hanya tanda Al-Quran ya Pak. Artinya kalau ada yang ingin membaca, jangankan membaca. Mungkin dia menyentuh saja, tidak pernah menyentuh Al-Quran. Jangan pernah nanti mengambil dalih di depan Allah. Saya tidak tahu apa-apa. Makanya nanti ada di ayat Al-Quran, ada satu kelompok ketika mereka dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar, mereka tidak tahu mau lari kemana, mau jalan kemana. Sedangkan orang mukmin sudah dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu mereka mengatakan, apa kata mereka? Lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, kenapa engkau bangkitkan kami dalam keadaan buta? Buta di sini bukan buta matanya, tapi buta hatinya, Pak. Dalam kajian semiotik, Pak, ini buta ini itu mengandung makna konotasi ya. Artinya mereka kenapa tidak tahu mau jalan kemana, mereka tidak tahu mau pergi kemana. Seperti kita baru pertama sekali ke Eropa, kita teman tidak ada, apa-apa tidak ada, kita tidak tahu bagaimana keadaan Eropa, kita pergi sendiri atau pergi berdua, sampai ke sana mau putar-putar Pak bandara Pak, hanya mau hotajo Pak, tidak tahu mau kemana.
Ketika ditanya mau kemana Bapak, saya tidak tahu mau kemana. Panduan tidak ada, apa-apa tidak ada. Maka panduannya adalah Al-Quranul Karim. Maka ketika itu mereka bertanya kepada Allah, lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, kenapa engkau bangkitkan kami dalam keadaan buta, tidak tahu mau jalan kemana, ketika di dunia kami ini bebas melakukan apa saja. Apa dijawab oleh Allah? Kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yauma tunsa. Dulu kepe matanya kepe kata Allah, nyopi-nyonyo kepe kata Allah. Apakah kalian nak mau mendengar Allah, enggak mau mendengar Rasulnya, enggak mau mendengar perintah Allah, dan tidak mau mendengar perintah Rasulullah? Untuk apa juga Al-Quran? Kalian punya mata, kenapa tidak baca Al-Quran? Kalian kenapa punya telinga, kenapa tidak mau mendengar yang baik-baik, kata Allah. Kadzalika al-yauma tunsa. Karena kalian lupa juga dulu lupa kepadaku, sekarang saya lupa kepada kalian. Jangan pernah tanya kepada saya, jangan mau putar-putar ajuinan. Maka di dalam Al-Quran itu disebutkan seorang di padang mahsyar itu satu hari khamsina alfasanah, 50.000 tahun tiurawai. Kalau kita 2 hari di padang mahsyar, kali saja 100.000 tahun lamanya kita di sana. Maka sahabat bertanya ke Rasulullah, ma atwala hadza ya Rasul, panjang sekali waktu ya Rasul, 1 hari 50.000 tahun. Sambil tersenyum, apa kata Rasulullah? Tidak bagi orang-orang yang bertakwa dan beriman kepada Allah. Mereka itu 50.000 tahun itu kantidhari salawatil khams, seperti menunggu salat 5 waktu, kata Rasulullah. Ya, nih, Pak. Kemudian modal yang ketiga, inna hadainahu sabil imma syakiran. Modal yang keempat, imma kafura. Saya memberikan petunjuk kepada dia, apakah dia bersyukur atau dia kufur, apakah dia bersyukur atau dia berterima kasih kepadaku. Ayat ini masih umum. Sekarang akan kita tafsirkan ayat ini melalui ayat lain, Pak. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Saya ajarkan mereka. Maka di dalam tafsir Ibnu Abbas, makna alhamaha bukan ilham, tetapi saya ajarkan. Setiap personal manusia yang lahir ke dunia ini, kata Allah, karena dia makhlukku, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Saya ajarkan kepada dia kejahatan, saya ajarkan. Supaya apa? Supaya dia tidak berbuat jahat. Maka dalam tubuh manusia ada kejahatan, Pak. Supaya apa? Manusia mengenal kalau yang sesuatu masuk ke tubuh dia, dia tahu kalau itu jahat, maka langsung ditolak kejahatan itu. Siapapun dia, kafirkah dia, Yahudikah dia, munafikkah dia, musyrikah dia, apapun dia, Pak, dia akan diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kejahatan, Pak. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kalau tidak percaya, coba datang kepada orang-orang yang berbuat maksiat. Dia agama nak punya agama, Pak, hana agama, Pak. Coba tanya sama dia. Ketika dia berbuat maksiat, coba tanya, bagus enggak menzalimi orang lain? Boleh enggak mengambil punya orang lain? Secara otomatis tubuhnya itu dia langsung menjawab tidak boleh. Boleh enggak korupsi? Tidak boleh. Boleh berzina? Tidak boleh. Dari mana dia tahu itu? Padahal dia belajar tidak apa-apa, tidak. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Saya ajarkan itu kepada dia. Seperti kita punya laptop. Dalam laptop kita itu ada antivirus, ya. Antivirus. Ketika masuk virus langsung terdeteksi ini ada virus. Demikian pula dalam tubuh kita. Ketika kita ingin berbuat maksiat, langsung dideteksi, Pak, kalau itu adalah maksiat. Kalau tidak percaya, coba kita berbuat maksiat, akan dideteksi oleh hati-hati langsung mendadu, Pak. Seorang yang melihat maksiat, yang pertama, sinyal pertama yang memberitahukan kepada dia kalau itu tidak baik adalah hati, Pak. Hati mendadu. Ketika seorang mencuri punya orang lain, hati memberitahukan kamu sudah buat kejahatan, mendadu hati, Pak. Kenapa? Potensi-potensi itu sudah ada pada diri dia. Potensi kejahatan, Pak. Makanya Allah ingin memperkenalkan ini kejahatan, jangan buat jahat kamu. Kalau kamu buat jahat, akan aku berikan sanksi kepadamu, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam tubuh manusia ada potensi ini, Pak. Potensi inilah yang iblis selalu ingin membangkitkan potensi ini supaya manusia ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang potensi yang keempat, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ketakwaan juga diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tidak perlu heran kalau ada orang hidup di dunia ini penuh dengan maksiat selalu dia, tapi pada akhirnya potensi kebaikan dalam tubuh dia itu bangkit secara tiba-tiba dan dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak perlu heran juga, ada orang beribadah seumur hidupnya, hebat sekali dia, tetapi ketika potensi kejahatan dalam tubuh dia tiba-tiba bangkit gara-gara digoda oleh setan, sehingga dia mati dalam keadaan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak perlu heran, Pak. Kenapa? Potensi itu ada dalam tubuh dia sendiri. Sekarang tergantung kita, potensi mana yang akan kita angkat? Apakah potensi kejahatan ataukah potensi kebaikan? Kalau kita mengangkat potensi kebaikan, apa kata Imam Al-Ghazali?
Lau taghallaba ala jismihi, ketika nanti potensi kebaikan itu memenuhi tubuhnya, maka dia akan menikmati ibadah itu, Pak. Dia menikmati salat berjamaah, dia menikmati salat Jumat. Kenapa? Potensi kebaikan sudah ada dalam tubuh dia. Dia setiap hari memancing potensi kebaikan itu. Setiap hari dia patuh dan taat kepada Allah. Maka dengan patuh dan taat kepada Allah, otomatis dia sudah membangkitkan potensi kebaikan yang ada dalam tubuh dia. Maka semua yang dilakukan itu nikmat semuanya, Pak. Bersedekah nikmat, beribadah nikmat, salat berjamaah nikmat, salat Jumat nikmat, semua nikmat bagi dia. Mendidik anak nikmat bagi dia, Pak. Kemudian menafkahi keluarga nikmat juga bagi dia. Tetapi kebalikannya, kata Imam Ghazali, lau taghallaba sayiat, ketika kejahatan sudah dalam tubuh dia sudah penuh kejahatan, maka kejahatan itu akan nikmat bagi dia. Kalau tidak lihat maksiat hari ini satu hari saja, maka pusing dia. Hari ini tidak berbuat maksiat satu hari saja, maka akan gundah dia, akan bingung dia. Hari ini tidak ambil punya orang lain, dia akan susah, dia akan susah. Kenapa? Kejahatan sudah memenuhi tubuh dia. Maka inilah 4 potensi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan 4 ini akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih-lebih apa? Rajanya, Pak, yaitu hati, Pak. Rajanya juga akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Maka nanti ketika di neraka nanti, api neraka tidak akan berhenti membakar seseorang sampai hati ini meledak. Tattali'u 'alal afidah. Yang dikejar oleh api neraka adalah hati, Pak. Hati itu siapa? Itulah raja. Kenapa demikian? Karena yang buat tangan ini berbuat maksiat, raja ini. Yang membuat mata ini buat maksiat, raja ini, Pak. Yang membuat seseorang itu melakukan maksiat, raja ini, Pak. Coba raja ini raja tenang, Pak. Bagaimana caranya? Kita salat, kita patuh kepada Allah, maka raja ini akan tenang juga. Maka kalau raja tenang, semua akan tenang, Pak. Maka jangan pernah mengatakan diri seorang beriman, diri sudah bertakwa kepada Allah. Kalau dia pandai beribadah kepada Allah, tetapi pada hari itu juga itu menakgop, dia akan macam-macam ngomongin orang lain, dia menakgop, kepegat maksiat, maka jangan pernah mengatakan kalau dia sudah beriman. Maka Imam Ghazali mengatakan, kalau ingin melihat hati seseorang itu, lihatlah pergerakan anggota tubuhnya. Kalau dia masih mencuri, jangan pernah mengatakan kalau dia beriman kepada Allah. Kenapa? Tangan dia hanaga, berarti hatinya tidak baik. Kalau masih melihat maksiat, jangan mengatakan saya orang beriman, ya Allah. Beriman nilai, Pak. Matanya masih buat maksiat. Artinya apa? Hatinya masih rusak, Pak. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Maka ayat surah Al-Insan ayat 2 ini memberikan sinyal kepada kita, memberitahukan kita hidup itu punya tujuan. Jadi hidup itu bukan menjalani hidup begitu saja, jalani hidup, menikmati hidup, bukan, Pak. Apa yang kita jalani akan dimintai pertanggungjawaban. Apa yang kita lakukan akan dimintai pertanggungjawaban. Kebaikankah itu, kejahatankah itu, semua dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sambil kita menunggu kematian, Pak, sambil menunggu mati, Pak, hana bajan mati, Pak, maka Allah mengatakan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Buatlah kebaikan-kebaikan. Mudah-mudahan dengan kebaikan itu potensi kebaikan dalam tubuhmu akan muncul. Jangan berbuat kejahatan. Kalau berbuat kejahatan, potensi kejahatan akan muncul dan kamu akan cenderung untuk berbuat maksiat dan nikmat untuk melakukan maksiat. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi khatib sendiri dan jemaah sekalian. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.